Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya berita-berita hari ini yang terkait dengan Jokowi merayu Paloh batalkan pencapresan Anies lewat Luhut. Wow, ada apa begitu kan? Benarkah berita ini berita valid atau apa begitu? Tetapi kalau ini terbukti sangat menarik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen dan mari kita analisis bersama seperti ini. Ini ya, Jokowi merayu Paloh batalkan pencapresan Anies lewat Luhut. Benarkah seperti itu ya? Yakin dengan pernyataan itu sengaja diumumkan strategi politik. Malah semakin besar kecurigaan jika Anies dijegal atau dibatalkan pencapresan. Ada apa ini? Memang kebijakan Anies pro rakyat banyak daripada pro asing. Makanya cara cukong kebakaran jengkok. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Dalam artian saya kira apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem sampai kapan tidak dibatalkan. Karena konsekuensi yang diterima oleh Partai Nasdem, kader-kader yang banyak sudah keluar dari Partai Nasdem tidak mungkin menarik kembali begitu kan. Bahkan saya rasa tidak dibatalkan. Saya kira tetap lanjut begitu kan. Sesuai dengan etika politik. Kira-kira seperti itu begitu. Masa Anies Baswedan sudah keliling kemana-mana lalu kemudian dibatalkan oleh Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan? Nah, di mana letak logikanya begitu kan? Yakin Pak PS tetap teguh pendiriannya tidak akan kendor dan dukung Anies kok pada takut sih kalau jadi RI 1. Ya, ayak naon takut kebongkar ya borok-boroknya ya. Bisa jadi para buzzer sudah kebakaran jenggot di situ begitu. Kenapa nggak rayu Putin aja untuk meletupkan nuklir biar nambah? Wow, janganlah apa ya. Fenomena Anies menjadi pilihan terbaik 2015 ini tak terbendung. Hasil survei untuk kepentingan internal partai dan istana menunjukkan bahwa Anies elektabilitasnya tertinggi meskipun yang dipublis berbeda. Serangan buzzer diselesai dengan blasting media group yang langsung ditonton jutaan masyarakat. Wow. Oligarki ya dagdikduk ya. Allah berkehendak Anies RI 1 ya. Semoga aja Anies Baswedan menjadi RI 1. Mari kita channel Hodari Podcast Rakyat ini kawal bersama-sama ya agar demokrasi kita itu terlindungi, demokrasi kita akan semakin ada perubahan untuk bangsa kita. Kira-kira seperti itu begitu. Teman-teman, ayo kita ramekan partai pengusung Pak Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya, tentu tiga partai inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang akan menguasai parlemen ketika ini bersatu umat Islam begitu kan. Sungguh lagi Luhut jadi biang kekacauan ya, nggak juga begitu. Saya nggak tahu begitu. Ketakutan setelah lengser, soal capres cuma mainannya bro. Kalau soal minyak Rusia ini baru penting, ini banyak sekali. Indonesia butuh beliau, Indonesia damai sejahtera, ya pemimpin cerdas berwibawa amanah ini. Kalau emang benar kenapa Pak Jokowi sibuk amat pengen batalin pencapresan Pak Anies? Kan Pak Jokowi nggak bisa nyapres lagi, kan enak juga nggak ada kemaju untuk nyapres. Ya bisa jadi ya karena memang ketika Pak Jokowi sudah lengser ya ada peran yang tetap eksis di situ kan seorang presiden kan harus seperti itu begitu kan daripada menghilang ambiar tidak tahu kemana begitu kan. Jangan mau ini banyak sekali ya supaya Ganjar tidak punya saingan berat. Ya bisa jadi begitu kan. Si Opung ya berhasil dipanggil langsung deh ini. Masa sampai segitunya Jokowi bernegara? Kalau sampai benar sangat menjadikan sekali presiden seperti Jokowi miris. Ya saya rasa tidak begitu kan. Dalam artian bahwa seorang presiden itu sebenarnya harus independen begitu. Melihat capres cawapres hari ini begitu. Biarlah berkompetisi. Biar di akhir lengsernya sebagai kepala negara itu tetap eksis begitu. Kalau dukung A, dukung B, dukung C ya. Kalau menang ya bisa jadi seperti itu. Kalau kalah ya bagaimana begitu kan. Dia punya anak ya punya mantu yang dunia politik yang seharusnya itu membutuhkan partai begitu kan. Jangan jadi musuh begitu. Luhut sudah mental ini ngerayu. Ini banyak sekali. Pantesan kemarin berseleweran berita Nasdem batal pencalonan Pak Anies Baswedan. Karena hal itu toh lalu apa influencernya menyebar berita itu. Ya betul. Karena pada hakikatnya masyarakat sudah percaya kepada Anies Baswedan, kepada Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan begitu kan. Tidak mungkin untuk lalu kemudian untuk dibatalkan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Jokowi merayu Paloh batalkan pencapresan Anies lewat Luhut. Benarkah seperti itu ya? Agak mari kita baca dulu ya. Dikutip dari Gelora, pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum lama ini disinyalir terkait pencapresan Anies Baswedan. Bahkan Anies Direktur Political and Public Policy Studies ya, Jerry Messi, pertemuan tersebut berkaitan dengan sikap Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Saya pikir pertemuan Luhut dan Surya Paloh tak lain untuk membujuk Surya Paloh tak mencalonkan Anies, kata Jerry Messi saat dihubungi kantor berita politik RMOL. Artinya apa? Artinya kalau memang ini terjadi ya wallahu a'lam, tetapi tidak semudah itu Pak Surya Paloh menarik dukungan atau pengusung Anies Baswedan gitu kan. Dalam artian bahwa masa mau dibatalkan begitu kan? Ini kan sudah berkeliling kemana-mana. Tidak mungkin Partai Nasdem itu tidak serius untuk mengusung Anies Baswedan begitu kan? Tetapi pasti konsekuensi yang diterima oleh Surya Paloh itu tetap mendukung Anies Baswedan begitu. Apapun yang dilakukan, pada hakikatnya Surya Paloh itu adalah cerdas luar biasa begitu kan? Tidak mungkin Anies Baswedan dibiarkan begitu saja kan? Begitu logika kita begitu. Kalau misalnya ada penjagalan di mana-mana banyak sekali, ada Formula E dijegal dan berbagai kebijakan Anies Baswedan kemudian dipelintirkan habis-habisan bagi orang-orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan hari ini begitu kan. Sangat aneh juga demokrasi kita itu kan kalau kita melihat situasi dan kondisi politik hari ini begitu. Berdasarkan peta politik yang ada, Luhut merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo yang belakangan disebut mengendorse Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan begitu pertanyaan adalah Jokowi coba rayu Paloh agar dukung capresnya itu, tuturnya. Di sisi lain, Jerry melihat Surya Paloh dan Partai Nasdem kini punya langkah politik yang berbeda dengan Jokowi dan koalisi dibentuknya di pemerintahan jelang Pilpres 2024. Saya kira Surya Paloh ingin pada perubahan signifikan Indonesia hingga dia ngotot mendukung Anies Baswedan. Demikian Jerry menambahkan. Ya, karena pada hakikatnya Anies yang menjadi titik temu untuk menjadi cikal bakal merubah bangsa kita begitu kan. Mungkin ya Pak Surya Paloh sudah bosan melihat kondisi politik di Indonesia sudah itu-itu aja begitu kan. Kan seperti itu logika kita. Seperti Pak Surya Paloh juga begitu kan. Ini kan orang hebat begitu kan. Tokoh politik yang berpengalaman dalam dunia ini tidak mudah untuk lalu kemudian menggagalkan Anies Baswedan begitu kan. Apalagi PKS dan Demokrat sudah menyatu untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan ke depan begitu kan. Ini kan cukup lumayan aneh kalau dibatalkan begitu. Walaupun ada segelintir orang ya pasti ada orang yang membisik-bisikan kepada Surya Paloh bagaimana caranya Anies dibatalkan untuk menjadi calon presiden. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi kemungkinan besar Pak Surya Paloh sebagai etika politik, sebagai seorang nasionalis tidak mudah untuk dilakukan itu begitu. Untuk dilakukan pembatalan itu begitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan asumsi ini ada benarnya juga untuk kehati-hatian ke depan kan kira-kira seperti itu begitu. Walaupun komentar-komentar netizen sangat pedas, ada kaitannya juga bahwa bagaimana tiga partai ini bisa dibatalkan begitu. Entah PKS yang sejak dulu dirayu, 2 menteri dengan uang banyak, Partai Demokrat juga dirayu untuk menjadi menterinya Pak Jokowi ya. Saya rasa kalau dia mau pasti akan batal begitu kan. Tapi menurut saya pribadi langkah Surya Paloh sangat luar biasa menurut saya pribadi begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali di Twitter begitu kan. Ini halah garangnya Gelora ini berita kompor-kompor apa ini ya. Masyarakat sudah pada cerdas bro dan kalau memilih presiden semua lihat apa latar belakangnya dan bisa kerja tidak begitu. Anies Baswedan salah satu contoh yang sangat luar biasa sekali begitu. Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan menunjukkan eksistensi keberhasilan di era Anies Baswedan begitu kan. Walaupun sekarang sudah banyak yang mengklaim bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan katanya tidak becus bekerja dan sebagainya. Padahal kenapa kok Anies Baswedan ditakuti begitu kan? Seperti itu logika kita begitu. Anies Baswedan disambut di mana-mana di daerah, setiap ke daerah disambut luar biasa. Kok ada penjegalan, kok ada penolakan, kok ada demo? Ini kan aneh juga begitu kan. Jadi Bawaslu itu benar-benar melakukan
melakukan tindakan ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Pendukung-pendukung Ganjar, relawan-relawan Ganjar bagi-bagi sembako kemana-mana aman-aman aja begitu kan. Seperti itu logika kita begitu. Jadi kalau berita ini betul bahwa apa yang dianalisis ya bisa jadi di satu sisi ada kemungkinan besar begitu, ada yang membisikkan Pak Surya Paloh, bisa jadi orang lain bukan Pak Luhut kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.